Di dalam Sociology of Religion, Max Weber menyatakan bahwa salah satu prestasi manusia di abad modern adalah melakukan pembalikan relasi antara manusia dan Tuhan. Jika sebelumnya manusia digambarkan diciptakan oleh Tuhan, maka pemikir-pemikir abad modern mencoba menjelaskan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Misalnya sebagaimana dinyatakan oleh Sigmund Freud dan Ludwig Feuerbach. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas atau mendiskusikan dua tokoh ini. Ikuti terus. Sigmund Freud dan Ludwig Feuerbach adalah dua nama yang tidak asing di telinga kita, terutama bagi rekan-rekan yang sudah malang melintang di dunia pemikiran atau dunia filsafat. Dua tokoh ini biasanya dibicarakan di dalam forum-forum tertentu, misalnya Sigmund Freud dibicarakan ketika kita membahas tentang psikoanalisis atau psikologi, sementara Ludwig Feuerbach biasanya dibicarakan ketika kita mendiskusikan tentang kritik terhadap agama. Hanya saja sikap berbagai atau sebagian teman-teman terhadap dua pemikir ini ada cenderung negatif, terutama ketika berbicara tentang gagasan ketuhanan dua tokoh ini. Mereka menganggap bahwa dua tokoh ini sebagai agen ateisme yang dapat merusak keimanan dan merusak moral bahkan. Padahal menurut saya, keduanya sama sekali tidak sedang membicarakan tentang moral. Mereka sebagai seorang pemikir mencoba melakukan pencarian secara independen tentang hakikat Tuhan bagi manusia. Kita akan mencoba membicarakan kedua pembicaraan ini secara proporsional dalam kesempatan ini. Ada beberapa buku yang biasa dibaca berkaitan dengan pemikiran ketuhanan kedua tokoh ini. Sigmund Freud misalnya mengacu kepada buku The Future of Illusion, sementara Ludwig Feuerbach biasanya kepada buku The Essence of Christianity dan Lectures on the Essence of Religion. Dua buku ini yang banyak dibicarakan ketika mencoba mengorek gagasan ketuhanan dua tokoh ini. Sigmund Freud misalnya di dalam buku itu mengatakan tugas utama peradaban adalah mempertahankan manusia dari alam. Artinya manusia perlu bekerja untuk bisa beradaptasi atau hidup di alam ini. Hanya saja di dalam bekerja ini manusia bersinggungan dengan manusia yang lain. Maka agar terjadi harmoni, manusia perlu mengontrol impuls instingtualnya. Tetapi di dalam perjalanannya, manusia tidak pernah mampu mempertahankan atau mengontrol impuls itu dengan inteleknya saja. Intelek dalam hal ini adalah logika dan rasionalitas. Jadi perangkat logika dan rasionalitas yang ada pada diri manusia itu tidak mampu mengontrol sifat atau kecenderungan instinktual manusia. Karena itu menurut Freud, manusia memerlukan sesuatu yang beyond, yang mampu mengkoersi manusia itu sendiri. Nah, sesuatu yang mampu mengkoersi itulah yang disebut oleh Sigmund Freud sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, secara psikologis, Tuhan ini dianalogikan oleh Sigmund Freud persis sebagaimana anak kecil yang baru lahir yang membutuhkan orang tua atau bapaknya untuk suatu perlindungan agar anak ini dapat menjalani atau melangsungkan kehidupannya. Jadi Tuhan itu secara psikologis bagi Freud dibutuhkan oleh manusia sebagai pelindung ketika manusia berhadapan dengan alam, yang mana manusia saat berhadapan dengan alam ini mengalami keterbatasan. Ada ketidakmampuan manusia saat berhadapan dengan alam. Karena itu kemudian agar keterbatasan ini bisa diatasi, manusia membutuhkan sesuatu yang dianggap maha, yang mampu menjawab keterbatasan itu. Itulah yang disebut sebagai Tuhan. Jadi sebetulnya manusia yang membutuhkan Tuhan dalam hal ini adalah manusia yang tidak pernah dewasa, adalah manusia yang berada pada tahap anak-anak dalam konteks ini, manusia yang berada pada tahap secara psikologis itu Oedipus kompleks, yaitu kebutuhan kepada bapaknya karena adanya rasa perlindungan di situ. Jadi manusia yang butuh kepada Tuhan karena adanya perlindungan, maka disitulah Tuhan itu tak ubahnya Oedipus kompleks bagi manusia itu sendiri menurut Sigmund Freud. Kemudian Tuhan ini oleh manusia diberikan atribut-atribut atau sifat-sifat, baik sifat yang menghukum maupun sifat yang menolong. Jadi Tuhan ini memiliki kekuatan menolong dan memiliki kekuatan menghukum. Dalam situasi itu menurut Sigmund Freud, manusia berada pada dua tensi itu, berada pada dua kekuatan itu. Dua kekuatan ini perlu diharmonikan agar manusia dapat selamat di dalam menjalani hidupnya di alam ini. Harmoni itu, upaya melakukan harmoni itulah menurut Sigmund Freud agama hadir.
Jadi agama atau ajaran-ajaran agama yang datang, yang disebarkan atau diajarkan oleh manusia itu dalam rangka upaya manusia untuk mengharmonikan antara hukuman Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jadi harmoni itu bisa diciptakan melalui ajaran-ajaran agama. Jadi Tuhan itu menurut Sigmund Freud bagi manusia sebetulnya hanyalah ilusi yang bernuansa psikologis. Hanya sebatas kebutuhan manusia kepada sesuatu yang lebih besar agar dirinya merasa nyaman. Di dalam bahasa Jacques Lacan yang disebut sebagai the big others, sesuatu yang besar yang lain, atau di dalam bahasanya Slavoj Žižek itulah yang disebut ideologi. Jadi manusia itu selalu punya kecenderungan untuk membutuhkan kepada sesuatu hal lain yang bersifat koersi agar dirinya merasa tenang, agar dirinya dapat menyampaikan harapan-harapan di dalam menghadapi berbagai kekacauan yang terjadi di semesta ini atau di alam ini. Inilah apa yang dinyatakan oleh Sigmund Freud. Kemudian berikutnya adalah Ludwig Feuerbach. Di dalam buku Theology of Christianity bagian awal, Feuerbach menyatakan bahwa dirinya sebetulnya adalah seorang filosof alam. Filosof alam dalam hal ini adalah seorang filosof yang mencoba melihat realitas itu bukan dari pikiran ke realitas, bukan dari pikiran ke benda-benda faktual atau hal-hal yang material, melainkan dari hal-hal material atau benda-benda faktual kepada pikiran. Jadi materialitas atau alat-alat material menjadi suatu penentu bagi bagaimana manusia itu harus berpikir. Ini satu kerangka metodologi awal yang ditetapkan oleh Feuerbach ketika dia mencoba ingin mengkaji bagaimana esensi agama dan Tuhan bagi manusia. Gagasan ini yang berikutnya nanti banyak mempengaruhi pemikiran Engels dan Marx ya, di dalam gagasan Marxisme. Melalui buku itu Feuerbach mencoba melihat bahwa yang utama dari kehidupan manusia ini adalah kesadaran. Jadi kesadaran inilah yang membedakan manusia dengan benda-benda lain atau makhluk-makhluk lain. Apa yang menjadi misteri dari kesadaran ini? Menurut Feuerbach, kesadaran ini selalu berkaitan dengan sesuatu yang disadari. Jadi selalu ada objek yang disadari. Hanya saja ketika ditilik dari metodologi yang dipakai oleh Feuerbach, yaitu berangkat dari hal-hal yang material menuju pikiran itu sendiri, maka Feuerbach menemukan gagasan Tuhan pada diri manusia itu tidak ditemukan benda materialnya, tidak ditemukan hal-hal yang faktual. Karena itu dia menyatakan bahwa Tuhan bagi manusia itu sebetulnya adalah kesadaran diri manusia itu sendiri. Jadi Tuhan yang diproyeksikan oleh manusia itu tak lain dari pola pikir atau konseptualisasi manusia itu sendiri di dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hidup yang dibutuhkan. Jadi pada beberapa hal Sigmund Freud dan Feuerbach tidak begitu berbeda ketika menyatakan bahwa gagasan manusia tentang Tuhan itu muncul akibat manusia tidak mampu mengatasi persoalannya ketika berhadapan dengan alam. Bagi Feuerbach, Tuhan itu hanyalah sebatas pelarian manusia ketika manusia tidak lagi mampu mengatasi persoalan hidupnya. Jadi manusia tidak ingin tunduk kepada objektivitas dirinya yang terbatas. Dia ingin melampaui keterbatasan itu. Disitulah kemudian agama dan Tuhan itu muncul sebagai jawaban atas keinginan manusia untuk melampaui keterbatasannya. Maka kata Feuerbach, Tuhan itu sebetulnya tak lain dari proyeksi akan diri manusia yang berada di dalam dirinya, tetapi itu tidak disadari oleh manusia, lalu seolah-olah berada di luar diri manusia. Dan itu yang kemudian diberi berbagai atribut maha kuasa dan segala macam itu, yang bahkan bisa menghukum manusia itu sendiri. Padahal sebetulnya menurut Feuerbach itu adalah tak lain dari proyeksi dari diri manusia itu sendiri. Lebih lanjut, Feuerbach menyatakan bahwa karena Tuhan ini adalah proyeksi kesadaran manusia yang kemudian tidak diakui oleh manusia itu sendiri, maka sebetulnya konsep ketuhanan atau agama itu sendiri adalah kesadaran yang teralienasi dari diri manusia itu sendiri. Ini satu gagasan yang menarik ya, yang menginspirasi betul pandangan Marxis yang kemudian menyatakan bahwa agama itu adalah candu bagi manusia. Ini satu titik penting yang barangkali belakangan banyak disalahpahami sebagai gagasan ateis yang dapat merusak nilai-nilai moral. Jadi kalau kita coba tarik garis pemisah antara dua pandangan Sigmund Freud dan Feuerbach ini,
Feuerbach berangkat dari bahwa Tuhan ini bagian dari persoalan materialitas manusia. Sementara Sigmund Freud melihat bahwa Tuhan ini bagian dari problem psikologis manusia. Dua pandangan ini memang cukup berbeda, tetapi poinnya sama, bahwa Tuhan itu sebetulnya tak lain dari ciptaan manusia itu sendiri. Melihat pandangan ini, bagaimana sikap kita? Menurut saya ada dua sikap yang bisa kita lakukan. Ada sikap dogmatis, ada sikap filosofis. Sikap dogmatis akan melihat bahwa pemikiran Sigmund Freud dan Feuerbach ini adalah pemikiran yang melanggar agama, merusak iman, karena itu kemudian perlu dijauhi. Itu dogmatis menurut saya. Kemudian berikutnya sikap yang filosofis. Sikap ini melihat bahwa dua pemikir ini mencoba melakukan suatu upaya pencarian yang sifatnya independen. Jadi karena ini adalah upaya pencarian, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan tidak tepat. Karena itu langkah kita adalah yang pertama memahami pandangan kedua tokoh ini, lalu kemudian mencoba memberikan kritik jika itu kemudian tidak tepat. Inilah satu sikap yang filosofis menurut saya. Nah, sekarang tinggal kita mau pilih yang mana, sikap dogmatis atau sikap filosofis. Saya kira sebagai seorang filosof, sikap kedua adalah yang paling tepat. Karena itu kemudian kita bisa melihat ada berbagai kritik secara filosofis terhadap dua pandangan ini. Kita barangkali bisa bicarakan soal kritik itu di lain kesempatan. Tetapi sebelum kita membicarakan itu, tidak ada salahnya jika teman-teman sekalian mencoba memberikan berbagai pandangannya atau kritiknya atau pembelaannya terhadap dua tokoh ini di dalam kolom komentar. Silahkan berdiskusi.